ruas-ruas tubuh kita dengan jumlah yang ada 360 ruas ini sudah pas. Dikurangi satu gak enak, dilebih satu gak enak. Ini yang pas, yang pas. Jari kita 5, panjangnya gak sama, ini pas. Ini pas untuk menggantung apa saja. Kalau dibikin 6 malah susah. Atau panjangnya dibikin sama, susah Pak. Jadi semuanya sudah Allah atur, dan itulah bukti bahwa Allah benar-benar maha hikmah, benar-benar maha hikmah. Sehingga tidak ada seorang pun dari yang bisa melihat pada ciptaan Allah itu ada yang salah, ada yang kurang, ada yang perlu diperbaiki, dalam artian perlu dirawat. Tidak ada. Bahkan seandainya akal seluruh makhluk dari awal sampai akhir bersatu padu untuk mengkritik ciptaan Allah, sehingga berpendapat alangkah baiknya kalau tidak demikian, alangkah baiknya kalau dirubah demikian, itu tidak akan mampu, tidak akan mampu. Manusia itu telinganya dilicipkan sedikit itu sudah gak pantas. Ini bikin licip gitu. Atau ininya lebih panjang dari begini, gak pantas. Hidungnya dinaikkan dikit atau diturunkan dikit, gak pantas. Atau mulutnya diganti yang keras supaya gak gampang sariawan, gak pantas. Atau kukunya dibuat tajam kayak kuku macan, gak pantas. Atau biar gak susah-susah makan daging dikasih tarik, gak pantas. Karena itu, terus mungkin ada yang mengatakan, saya ini kan kurang rapat, seandainya hidung saya dimajukan dikit tambah bagus. Kok saya gak dibuat rapat? Nah itu ya, orang yang gak paham hikmah. Jadi pertama, Allah mencipta dengan rupa setiap hamba itu sesuai kemampuan hatinya. Orang sekelas kita kalau dibuat rapat, bahaya. Apalagi dibuat rapat seperti Nabi Yusuf, gak akan sanggup, gak akan sanggup. Merusak kehidupan, merusak rumah tangga orang, gitu. Bahaya. Bahkan bisa menjadi penyebab kecelakaan terbanyak. Karena begitu lewat semua perempuan rem mendadak kan gitu. Ternyata berat beruntung. Yang jelas seandainya ada orang sekarang itu dicipta seperti Nabi Yusuf, maka pasti tempatnya di penjara juga. Oh, Nabi Yusuf saja gara-gara ketampanannya beliau di penjara. Sehingga kalau ada orang menyayangkan dirinya yang kurang tampan, dikasih pilihan. Dengan saatnya dicipta tampan seperti Nabi Yusuf, tapi akhirnya hidup di penjara bertahun-tahun. Pilih mana?
dicipta kayak Nabi Yusuf tapi di penjara hidupnya, atau pilih ya begini saja tapi tidak di penjara. Ini kemudian hikmah yang kedua adalah al-hikmah fi syar'i wa amri. Sifat hikmah Allah di dalam syariatnya dan perintahnya, di mana Allah tidak pernah menetapkan suatu apapun dalam syariatnya dan tidak pernah memerintah dalam syariatnya kecuali berdasarkan hikmahnya, sesuai sifat hikmahnya Allah yang menetapkan hal itu. Fa'innahu ta'ala syara'a syara'i wa anzala al-kutub wa arsala al-rusul liya'rifahul ibadu wa ya'buduh wa ayyu hikmatin ajalla min hadha. Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi telah mensyariatkan semua apa yang ada di dalam syariat ini dan telah menurunkan kitab-kitab dan telah mengutus para utusan. Di antara hikmahnya adalah agar para hamba mengenal Dia dan beribadah kepadanya dan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Maka hikmah mana yang lebih luhur dan lebih mulia dibandingkan ini? Wa ayyu fadlin wa karamin a'zama min hadha. Dan keutamaan mana dan kemuliaan mana yang lebih agung dibandingkan ini? Fa inna ma'rifatahu ta'ala wa ibadatahu wahdahu la syarika lahu wa ikhlasul ibadah wa ikhlasul amal lahu wa hamdahu wa syukrahu wa thana'u alaihi afdalul ataya minhu ibadihi ala fitrah wa ajalul fadail liman yamunullahu alaihi biha. Karena sesungguhnya bisa mengenal Allah Ta'ala, bisa beribadah kepadanya dengan memurnikan semua ibadah hanya padanya, dan bisa memurnikan, mengikhlaskan amal untuknya, dan bisa memujinya dan bersyukur padanya. Orang diberi oleh Allah kemampuan setelah bimbingan untuk melaksanakan itu. Ini adalah seutama-utama karunia dari Allah untuk hambanya secara mutlak, dan juga semulia-mulia dan seluhur-luhur dan setinggi-tingginya keutamaan bagi orang yang Allah karuniakan hal itu padanya. Wa akmalu sa'adatin wa sururin bil qulub wal arwah, dan itu merupakan kebahagiaan yang paling sempurna dan kegembiraan bagi hati dan roh. Kama annaha hiya sababul wahid lil wusul ila sa'adatil abadiyah wa na'imid da'im, yakni fi jannatin na'im. Sebagaimana hal itu yakni bisa mengenal Allah dengan baik dan benar, dan bisa beribadah hanya kepadanya dan memurnikan semua ibadahnya kepadanya, dan bisa bersyukur padanya atas segala nikmatnya. Ini merupakan kebahagiaan yang paling sempurna, kegembiraan paling sempurna bagi hati dan roh, sebagaimana itu menjadi sebab satu-satunya untuk bisa mencapai kebahagiaan kekal abadi dan kenikmatan yang terus lestari dalam surga yang penuh kenikmatan. Walau lam yakun fi amri wa syar'i illa hadhihi al-hikmatil 'azimah allati hiya aslul khairat wa akmalul ladzat wa li ajliha khuliqatil khaliqah wa haqqul jazaa wa huqqal jazaa wa khuliqatil jannatu wan nar kanat kafiyah syafiyah. Maka seandainya tidak ada dalam perintah Allah dan syariat Allah kecuali hikmah yang agung ini saja, yang ini merupakan
pokoknya segala kebaikan dan kelezatan yang paling sempurna, dan untuk inilah makhluk ini dicipta, yaitu untuk memurnikan ibadahnya kepada Allah. Makhluk ini dicipta dan ditetapkanlah balasan, dan telah dicipta pula untuk hal ini surga dan neraka. Seandainya hikmahnya sekedar ini, niscaya sudah mencukupi, ya, sebagai hikmah, dan sudah mencukupi sebagai bukti bahwa Allah Ta'ala Maha Hikmah. Dari sinilah kita harus bersyukur kepada Allah atas hidayahnya untuk mengenal Dia dan untuk beribadah kepadanya dan memurnikan ibadah hanya untuknya dan tidak mau ibadah kepada selainnya, dan untuk beribadah kepadanya mengikuti syariatnya yang sempurna. Kita harus bersyukur atas nikmat ini dan banyak memuji Allah atas nikmat ini, karena nikmat hidayah kepada tauhid dan sunnah inilah nikmat yang kalau kita pegang dan kita syukuri akan mengantarkan kita kepada kenikmatan kekal abadi yang masih dalam harapan kita semua, yakni kenikmatan dalam kehidupan kekal abadi setelah kematian kita nanti. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Dari sini mungkin ada ini sudah isya ya, silakan ada.